GKS Balikpapan, selamat bergabung di online service hari ini. Saya mau mengingatkan pada hari Minggu 13 Desember 2020 GKS Christmas Celebration jam 10.30 pagi, Home Christmas Gathering jam 5 sore. Dan untuk informasi kegiatan gereja lainnya dapat Anda temukan di website kami www.gksbalikpapan.org. 1 Tawarik 16 ayat 9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari siapkan hati kita untuk penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Enjoy the service. Kerinduan kami hanya dekat padamu Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Bapa. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu.
dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam musim hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Gunung batu kami, pertahanan kami Tuhan. Segala kemuliaan, syukur, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan sekalipun Tuhan, sekalipun kami merasa sendiri, kami merasa kesepian, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang.
Sekalipun dalam lomba yang kelam Tuhan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur kami. Thank you Lord Jesus. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyambarku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyambarku. Kau pernah turut Tuhan. Kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Kau beserta kami. Haleluya. Kau penolongku Tuhan, Kau segalanya. Kau yang pertama Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Praise and Worship Team dan semua builders yang melayani. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, seorang bapak yang mementoring gereja ini dari awal. Jangan lupa siapkan catatan Anda. Dan mari kita sambut Pastor Leonardo A. Syamsuri, Senior Pastor of GKS Light to the Nation, Jakarta. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, GKS Balikpapan, semua dalam keadaan baik tentunya. Haleluya, pandemi membuat kita tidak bisa berjumpa secara fisik ya. Puji Tuhan, tapi biar bagaimanapun saya percaya kita semua terhubung di dalam roh dari hati kita masing-masing. Amin. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Puji Tuhan. So, apa kabar?
Saya percaya semua Zioners, semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, Anda ada di dalam tema mengenai teachable. Artinya bisa diajar, mau diajar ya. Dan tentunya sebagai jemaat, sebagai volunteers, dan sebagai son of the house, harus bisa mengembangkan yang namanya spirit ini. Yang mempunyai hati yang mau diajar, mudah diajar ya. Oleh karena itu saya percaya sehingga Pastor Daniel bersama dengan istri dan semua tim kepemimpinan akan lebih mudah untuk bisa membangun Anda semua. Oke, nah saudara yang dikasihi, berapa banyak di antara saudara yang mungkin sekarang sudah nggak ada lagi ya, jarang bukan yang nggak ada, yang namanya acara sirkus. Pernah nonton acara sirkus? Ya. Di dalam acara sirkus itu pada umumnya kan ada binatang-binatang ya, termasuk binatang seperti harimau salah satunya. Dan yang menarik kenapa saudara binatang yang namanya binatang buas ini pun bisa ada di panggung bersama dengan manusia. Salah satu kelebihannya adalah karena binatang ini bisa diajar. Mau diajar, saudara. Ya, nah saudara, kenapa orang juga suka dengan anjing? Karena anjing bukan cuma setia loh, tapi anjing itu juga mudah untuk diajar, gampang diajar. Makanya jangan heran, ternyata ada anjing pelacak sekarang yang dikembangkan untuk bisa mendeteksi orang kena COVID atau enggak. Tuh hebat loh. Ada, saya pernah lihat videonya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bukan kalau yang namanya mencium narkotik udah banyak ya, tapi dia bisa dilatih untuk bisa mencium, oh ini adalah yang ada positif COVID gitu. Dahsyat, itu lebih hebat dari rapid test ataupun swab test loh saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Dengan begini kita bisa melihat sebenarnya binatang saja bisa diajar, mudah diajar. Nah apalagi kita sebagai manusia dan terlebih lagi sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, mudah diajar atau tidak mudah diajar itu sangat ditentukan oleh kondisi hati, bukan tingkat kecerdasan, bukan, tetapi kondisi hati saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ngecek hati kita. Ya, teachable heart hari ini saya akan bicara. Saudara, minat belajar adalah satu hal. Banyak orang punya minat belajar. Sekarang di mana-mana webinar, Anda bisa lihat ya. Ikut belajar sini, belajar sana. Minat belajar itu adalah satu hal. Tapi mudah diajar adalah hal yang lain. Ada orang yang punya minat belajarnya tinggi, belajar terus, tapi nggak pernah bisa diajar. Seperti apa? Kok bisa begitu? Sangat bisa, saudara. Oleh karena itu ada satu tulisan saya, satu quotation dari saya. Saya mau coba bagikan sama saudara dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Saudara, the most important thing is not about what and how you learn. Saya ulangi, the most important thing is not about what and how you learn, but it is about what you become after you learn. Dalam bahasa Indonesianya yang terpenting bukan tentang apa dan bagaimana Anda belajar, tetapi tentang Anda menjadi apa setelah belajar. Karena yang menjadi persoalan itu bukan belajarnya, tapi setelah belajar ngapain. Kalau kita belajar tapi kita nggak pernah mengikuti apa yang diajar, hanya dua kemungkinan. Masuk kanan kuping keluar kiri, nggak pernah simak dengan betul, atau kita menjadi orang yang sulit diajar. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tujuannya adalah supaya kita bisa diubahkan tentunya. Ada amin saudara. Nah oleh karena itu kenapa bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang bebal? Kenapa disebut bangsa yang bebal? Bukankah bangsa Yahudi adalah bangsa yang dikenal cerdas di seluruh dunia? Mereka punya intelektual tinggi, mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi kenapa disebut oleh Tuhan bangsa yang bebal, keras tengkuk? Oleh karena apa? Masalah hati, saudara. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau menjadi jemaat Tuhan yang menjadi murid dan akhirnya menjadi anak di dalam rumah Tuhan, kita harus mengembangkan spirit ini. A teachable heart, hati yang mudah diajar. Makanya Rasul Paulus pernah berkata bahwa ada orang yang suka belajar tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Apa yang dia belajar tidak pernah membuat dia berubah sampai kepada kebenaran itu. Belajar tentang kebenaran, tapi dia tidak pernah bisa menjadi benar. Saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-7, ayatnya demikian saya bacakan. Yang walaupun selalu ingin diajar, selalu kepengen diajar. Ikut seminar, ikut ini, mau diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah ini adalah orang yang nggak bisa diajar. Ini adalah orang yang sulit diajar, tapi punya minat belajar yang sangat tinggi.
Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan saudara dan saya rajin ikut seminar, dengerin khotbah tiap minggu, tapi sulit untuk dinasehati. Dinasehatinya sulit, pikirannya nggak terbuka, dan akibatnya saudara begitu terus, nggak pernah berubah. Nah, saya percaya saudara GKS Balikpapan, Anda semua yang ada di Balikpapan, Anda menjadi orang-orang yang bisa berubah, menjadi jauh lebih baik, dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bisa katakan amin? Baik, saudara, saya mau ajak saudara melihat ciri-ciri orang-orang yang mudah diajar. Saya bisa lihat ada ciri-cirinya. Ada orang yang mudah diajar dan sulit diajar. Ada beberapa ciri. Dari pengalaman hidup saya akan share sama saudara. Yang pertama, orang yang mudah diajar cirinya adalah orang ini percaya kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Kenapa saya katakan penting ini? Karena gini, orang yang mau diajar pasti kan diajarnya oleh firman. Diajar, kita nasihati dari firman, dari kebenaran. Saya sering dapati saudara, kalau orang yang mudah diajar, karena memang mereka percaya sama firman. Mereka betul-betul percaya kepada kebenaran. Nah, itu sebabnya saya mau ajak saudara, seberapa saudara dan saya betul-betul percaya sama firman. Betul-betul percaya sama kebenaran. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Makanya kenapa bangsa Israel sulit diberitahu? Kenapa? Karena nggak percaya sama Tuhan. Padahal nabi-nabi sudah ngomong sama mereka, datang sama mereka, nggak percaya, karena mereka percaya sama Tuhan hanya dengan mulutnya. Bukankah ada ayat Alkitab bilang begitu? Nah, itu sebabnya kenapa dia jadi bebal. Saya mau ajak saudara, datanglah ke gereja menjadi orang yang betul-betul percaya sama Tuhan dan mau percaya sama kebenaran. Ada banyak orang datang ke gereja di hari-hari ini belum tentu percaya Tuhan. Lebih percaya kepada Mbah Google, lebih percaya kepada dunia ini lebih daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang yang tidak percaya Tuhan sulit dinasehati berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka mengandalkan pikirannya sendiri, mereka mengandalkan posisinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pendeta mau khotbah, nasihat menasehat, tetap dia mau lakukan apa yang dia mau. Saya menjumpai nggak sedikit loh saudara, orang Kristen yang puluhan tahun. Bukan cuma jadi jemaat, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah menjadi volunteer, melayani Tuhan, tetapi nggak berubah hidupnya. Nggak pernah saudara kalau dinasehatin dia seperti kayak lari sini lari sana. Dia nggak mau dengar nasihat Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti gini merasa dirinya bahwa nggak percaya sama firman masalahnya. Itu adalah ciri yang pertama saya melihat orang yang betul-betul bisa diajar, kelihatan ya saudara. Jadi saya mau ajak saudara hari ini, ayo kita belajar saudara ya. Makanya di dalam Yohanes 18 ayat 37 firman Tuhan bilang begini. Ada satu ayat yang menarik ketika Yesus ya saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjawab pertanyaan Pilatus. Mari saya akan bacakan Yohanes 18:37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Perhatikan baik-baik kata terakhir ini. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Maka orang yang berasal dari kebenaran akan mudah. Hatinya mau belajar kebenaran, mengerti dan hidup dalam kebenaran, mudah dinasehati. Karena nasihat-nasihat kita pasti dasarnya firman, saudara. Ya, oleh karena itu yang pertama, ciri yang pertama saya melihat percaya pada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Yang kedua, saya melihat saudara, orang ini adalah sadar bahwa dia banyak hal yang dia belum tahu. Banyak hal yang dia belum ngerti, gitu loh. Ada begitu banyak yang dia belum tahu, yang dia belum ngerti, gitu. Ya, nah saudara, di dalam Yohanes 21-25 kita nggak usah buka ayatnya, firman Tuhan bilang bahwa ada banyak hal yang diperbuat oleh Yesus yang tidak dicatat. Kalau dicatat semua, waduh, nggak cukup semua kitab. Kan ada ayatnya, Yohanes 21-25 bilang begitu ya. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kalau saudara dan saya sadar bahwa pengetahuan kita terbatas, pengertian kita terbatas, kita akan punya kerendahan hati untuk dengar. Kita punya kerendahan hati untuk belajar. Makanya kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, di awal-awal mula banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pengusaha di awal-awal sebelum mereka menjadi berhasil, seringkali karena banyak tidak tahu, mau dengar dan belajar, mau dengar, mau belajar, makanya maju. Tapi pada satu titik tentu udah nggak bisa belajar lagi. Nah, saat seperti itu dia mengalami stagnasi, Bapak Ibu.
Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan diri Anda merasa, saya udah tahu. No. Ada banyak hal yang belum kita tahu. Justru dengan banyak yang kita belum tahu, inilah yang membuat mata hati kita mau terbuka. Kita mau dengar nasihat orang. Kita bisa mengerti banyak hal dari nasihat orang. Karena kita tahu. Kita belum banyak tahu. Ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Termasuk seperti sekarang, saya pun harus belajar untuk mengerti bahwa banyak hal yang saya belum tahu. Gitu loh. Yesus bicara banyak perumpamaan, bukan? Untuk apa, saudara? Dia membicara supaya apa? Supaya saudara dan saya tahu bahwa lewat perumpamaan ada rahasia sehingga kita perlu banyak tahu dari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 13 ayat ke-7, ayat ini bilang begini, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa kamu akan banyak yang belum mengerti. Kalau sekarang pun dibagikan, kamu nggak tahu. So, ada perumpamaan, ada rahasia yang Tuhan keep supaya Anda belajar di kemudian hari. Bagaimana mau belajar? Punya hati yang mau belajar. Punya hati yang tahu bahwa saya belum tahu, saya belum ngerti. Begitu ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 juga dikata begitu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu ciri yang kedua saya lihat. Orang yang betul-betul punya kemampuan untuk belajar, mau belajar, ya, mau diajar, gitu. Oke, bukan cuma mau belajar, tapi mudah diajar. Oke, yang ketiga. Nah, saudara, orang yang mudah diajar adalah orang yang gampang bertobat. Adalah orang yang mudah bertobat, tahu kalau dia berbuat salah, dan punya rasa takut akan Tuhan. Orang yang susah bertobat, saudara, keras dengan hatinya, keras kepala, keras dengan hidupnya, dia merasa, apa yang saya perbuat nggak apa-apa kok. Nah, orang yang kayak gini nggak mau bertobat, susah. Lihat Daud, adalah orang yang gampang bertobat. Ketika dia berbuat salah, kemudian ada Nabi Nathan datang menegur dia bisa sadar kalau dia salah. Saudara, saya melihat tidak sedikit orang Kristen, saudara, yang sampai hari ini terus bergumul dengan dosanya karena nggak pernah mau bertobat. Dan akhirnya orang yang seperti ini sulit untuk bisa terima nasihat dari siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan Amsal 4:23 jelas mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yes, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, saudara. Artinya apa? Biar izinkan hatimu menjadi lembut, gampang bertobat. Orang yang mudah bertobat ya, adalah orang yang selalu menyadari kelemahan kekurangannya dan selalu menyadari selalu ada kasih karunia, ada pengampunan buat dia terbuka. Nah, itu yang membuat dia menyadari dia mau belajar. Dia tahu dia punya kesalahan, dia tahu dia punya kelemahan, tetapi dia juga tahu ada pengampunan, kekuatan dari Tuhan untuk dia bisa maju kembali. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dibilang apa? Takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Iya kan? Orang bodoh menghina, saudara. Jadi, jadilah orang yang mudah bertobat. Amin, saudara. Bukan berarti bahwa kita terus karena mudah bertobat, gampang kita berbuat dosa. Bukan itu yang saya maksud. Tapi mari kalau kita tahu berbuat salah, kita harus cepat bertobat. Berapa banyak saya lihat orang kalau ditegur, kalau dinasehati mengenai salahnya, malah marah loh, saudara. Pernah dengar? Pernah tahu? Ketemu orang gitu? Malah kita kalau tegur salahnya, kalau kita koreksi dosanya, malah marah, malah mangkel, malah kesebel sama gembalanya atau pendetanya atau pekerja, lalu malah nggak mau ke gereja dan malah akhirnya dia mengundurkan diri dari gereja. Nggak sedikit seperti itu. Tapi itu adanya di Jakarta, di Balikpapan nggak ada. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita belajar. Jadilah orang yang mudah bertobat. Saya lihat ya, kalau calon-calon volunteer, calon-calon yang melayani Tuhan, yang kalau kita tegur, kalau kita koreksi, dia salah, dia langsung bisa bertobat, dia gampang berubah. Ini calon pemimpin ke depan. Kenapa? Karena hatinya gampang bisa jadi lembut, saudara. Salah satu kenapa Daud disebut a man after my own heart, seorang yang berkenan di hati Tuhan, adalah orang yang gampang bertobat, saudara. Makanya dia selalu minta Tuhan menyelidiki hatinya. Orang ini peka dengan kebenaran, peka dengan kekudusan, sehingga ketika dia salah, dia tahu dia sudah berbuat salah. Dia peka dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ayo, saya mau ajak saudara jadilah orang yang mudah bertobat. Amin. Ambil keputusan, karena pertobatan itu adalah keputusan. Ya, saudara, yang keempat saya melihat ada 5 ciri saya bagikan sama saudara. Apa aja ciri-cirinya? Ciri yang keempat, saya melihat orang yang mudah diajar. Dia banyak menyimak.
dan banyak mendengar. Banyak menyimak, banyak mendengar. Bukan suka berdebat. Perhatikan orang-orang kalau diajak ngomong, suka berdebat, bela diri. Pada umumnya orang yang kayak gini, susah diajarnya. Ada satu ayat yang saya mau ajak untuk Anda lihat. Ayat ini menarik sekali. Amsal 17:28. Wow, kalau Anda baca ayat ini, mudah-mudahan ayat ini berbicara sama saudara. Berbicara sama kita semua tentunya. Juga katanya, orang bodoh akan disangka bijak. Orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nggak banyak ngomong. Jadi rupanya saudara, orang biarpun bodoh nih, tapi kalau dia nggak banyak ngomong, orang pikir dia bijak. Justru orang yang banyak ngomong, banyak rasa tahu, justru dia kelihatan kebodohannya. Nah saudara yang dikasihi, apakah Anda tipe orang yang menyimak, mau dengar, atau yang selalu bela diri, selalu kerjanya debat? Ada apapun di debat. Saudara yang dikasihi, semakin kita banyak berdebat, semakin kita banyak bela diri, sebanyak kita banyak ngomong yang sebenarnya ada istilah kan tong kosong nyaring bunyinya ya. Saudara, kita terlalu banyak bicara, padahal nggak tahu apa-apa. Nah yang kayak begini, mau diajarin, dia debat. Mau diajarin, dia debat. Mana bisa saudara? Nah, tapi beda orang yang mau nyimak. Dia dengar, oh gitu ya, dia dengar, dia perhatikan, dia renungkan omongan orang, dia dapat sesuatu. Saya melihat saudara, orang-orang di perusahaan, orang-orang di marketplace yang bisa maju adalah ketika dia berbicara dengan teman-teman, dia berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau lebih senior dari dia. Bukan cuma yang senior, termasuk teman-teman. Dia dengar, dia simak, maju orang ini pasti. Dan dia bilang, oh gitu ya, harus gitu ya, dia akan maju. Di gereja juga sama saudara. Adakah Anda punya telinga mau mendengar? Adakah Anda punya hati yang mau mendengar? Menyimak. Listen, bukan hear saja. Listen, menyimak, mendengarkan. Oke? Yang kelima, saya melihat ciri yang kelima. Orang yang betul-betul bisa belajar, saya lihat ada cirinya. Ciri yang kelima adalah dia mengerti proses penajaman dan proses pendewasaan. Dalam hidup, dia harus mengerti bahwa hidup ini ada proses penajaman. Besi menajamkan besi, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi artinya apa? Orang tuh ngerti kalau mau dewasa, kalau mau matang, kalau mau betul-betul menjadi tajam hidup kita. Artinya tajam bukan menusuk yang negatif ya. Artinya kita punya cutting edge, kita punya ketajaman, kita punya daya saing yang bagus dalam hidup ini. Kita mempunyai pelayanan-pelayanan yang tajam misalnya. Nah, kita butuh orang yang menajamkan kita. Alkitab berkata, Yesus berkata, ikutlah aku. Aku akan jadikan kamu menjadi penjala manusia. Artinya ikut aku gampang. Tetapi kalau aku bilang, Tuhan bilang ikutlah aku dan aku jadikan. Nah masalahnya waktu proses jadikan. Proses ngikut semua orang mau. Tapi proses menjadikan ini beda lagi. Hanya mereka yang mudah diajar yang bisa masuk dalam proses ini. Jadi saya berharap saudara, di dalam poin 5 ini sadarlah nggak ada yang namanya kedewasaan tanpa koreksi. Nggak ada yang namanya kedewasaan tanpa teguran. Setiap orang pernah berbuat salah. Pasti, saya pun begitu. Saya ini produk dari kesalahan sebenarnya. Dulu saya banyak melakukan kesalahan, tapi karena punya hati terbuka untuk ditegur, untuk ditajamkan, untuk dinasehati, untuk dibawa dalam proses pendewasaan, maka terus kita bertumbuh. Makanya orang yang nggak mau ditajamkan, sedikit ada gesekan, malah kabur, nggak bakalan bisa bertumbuh. Gampang kecewa, ya nah, saudara, kemudian gampang sakit hati. Nah, di dalam proses penggesekan itu wajar, saudara. Karena itulah proses pendewasaan. Bisa katakan amin? Pelayanan sebenarnya sarana buat saudara untuk ditajamkan. Apapun itu dalam pelayanan saudara, di dalam gereja, saya percaya itulah proses untuk penajaman saudara. Karena orang-orang yang mudah diajar, sekali lagi, dalam proses pelayanan akan kelihatan pertumbuhannya. Amin. Oke, di bagian terakhir.
saya bagikan sama saudara. Gimana caranya? Supaya kita semua bisa menjadi orang yang mudah diajar. Mau menjadi orang yang mudah diajar tentunya ya. Oke, kalau tadi Anda bisa melihat ada 5 ciri orang-orang yang mudah diajar, kan kita bisa lihat. Yang sekarang adalah saya mau ajarin gimana caranya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang mudah diajar. Yang pertama, jangan biarkan saudara kekecewaan, kepahitan, kebencian menguasai hati saudara. Jadi nomor 1 memang bolak-balik itu masalah hati. Namanya juga teachable heart, hati yang mudah diajar. Hati yang sudah sakit hati, kecewa, pahit, menjadi satu saudara. Maka ketika kebencian ada, orang ini mana bisa diajar? Orang Farisi itu benci loh sama Yesus. Benci. Dia merasa bahwa Yesus itu kok diagungkan sama orang gitu loh. Iya kan, saudara, orang mengagungkan Yesus, sementara mereka kok kayaknya gimana gitu. Mereka nggak bisa menjawab masalah-masalah yang ada. Mereka nggak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, itu bisa menimbulkan iri dan bisa beralih kepada benci. Nah, makanya kenapa orang Farisi adalah orang yang susah untuk diajar, saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan kita jauh dari kasih karunia. Karena akan timbul akar pahit. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 di sana dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Makin kita tidak dekat dengan Tuhan, makin kita jauh dari Tuhan secara pribadi, maupun perhimpunan bersama-sama di dalam rumah Tuhan atau keluarga Tuhan, kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan heran kita mudah pahit. Timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Mau mudah diajar, bereskan kekecewaan saudara, bereskan kepahitan saudara. Caranya, datang sama Tuhan. Saudara mau kecewa atau enggak, itu pilihan. Halo? Saudara tahu orang yang kecewa nggak bisa melihat masa depan. Orang yang pahit nggak bisa melihat masa depan. Orang yang pahit, telinganya tertutup. Orang yang kecewa, telinganya tertutup. Mata hatinya tertutup. Dibutakan oleh kekecewaan. Padahal masa depan kita sangat luar biasa Tuhan sudah berikan. Sudah disiapkan buat kita. Tapi kita nggak bisa lihat itu, saudara. Saudara tahu ada 2 murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus. Kalau Anda baca di dalam Lukas 24, di sana diceritakan bagaimana mereka kecewa karena Yesus dipikir bisa jadi raja, tapi ternyata disalibkan. Kekecewaan itulah yang membuat mata hati mereka tertutup sekalipun Yesus muncul di perjalanan dia di Emmaus. Nggak bisa lihat itu Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini jauh lebih indah di depan. Jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan kepahitan, apalagi kebencian, mencuri dan mengambil alih atau membuat masa depan kita tidak bisa kita lihat dan kita alami. Amin. Yang pertama itu, ya, kalau mau mudah diajar, bereskan itu. Saya banyak melihat dari pengalaman saya dalam pelayanan, orang yang banyak kecewa, banyak pahit, banyak benci, susah banget untuk dinasehati. Nggak bisa. Tapi sekali lagi, orang yang mudah bertobat, orang yang mau hatinya merasa bahwa oh iya dia perlu banyak belajar, dia akan mudah diajar. Amin. Yang kedua, kalau Anda mau menjadi orang yang mudah diajar, tetaplah tinggal dalam pengurapan Tuhan. Tetaplah tinggal dalam pengurapan Tuhan. Saudara, ada ayatnya di dalam 1 Yohanes 2:27. Saudara, ayat ini menarik buat saya, saudara. Dulu waktu di awal-awal saya pelayanan ya, kalau ada pekerja, atau dulu namanya istilahnya pekerja kan, aktivis. Kalau sekarang kan lebih banyak disebut volunteers gitu ya. Nah dulu kalau ada pekerja, kalau dinasehatin, dia bilang, saya nggak perlu nasihat Bapak. Saya ada pengurapan mengajarkan saya. Dia tunjukkan ayatnya ini. Nah saya tunjukkan sama saudara ayat ini, menarik saudara ya. Yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, katanya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, perhatikan, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tuh, dia bilang, nggak perlu Pak saya diajarin. Padahal ini orang yang nggak bisa diajar sebenarnya. Dia pakai ayat ini untuk membela diri. Tuh lihat, nggak perlu saya diajarin karena saya ada pengurapan.
Dia bilang gitu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Wow. Saudara, waktu saya dikasih ayat ini, saya jujur, saudara, waktu itu saya nggak bisa jawab. Oh iya ya, ada ayatnya ya. Saudara, jangan pakai ayat ini untuk bela diri, saudara. Tapi setelah saya selidiki, saya pelajari ayat ini. Ternyata pengertian ayat ini begini, dengar baik-baik. Kalau Anda dan saya ada dalam pengurapan Tuhan, perhatikan, betul ya, ada dalam pengurapan Tuhan dari waktu ke waktu, intimasi dengan Tuhan. Kalau engkau ada di dalam pengurapan Tuhan, maka pengurapan Tuhan yang ada dalam dirimu akan mudah memberitahu kepadamu kesalahanmu. Dan Anda akan mulai sadar akan kesalahanmu karena Roh Kudus itu yang memberitahu kepada saudara. Dan Anda memang tinggal dalam urapan itu, punya hati untuk tinggal dalam urapan itu. Maka Tuhan akan beritahu kesalahanmu. Bahkan sebelum orang lain kasih tahu kesalahanmu apa, Anda sudah tahu dan cepat bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Daud. Daud tahu apa yang menjadi kesalahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya dia minta selidiki hatinya. Orang yang ada dalam pengurapan itu maksudnya nggak perlu dikasih tahu orang saja, dia sudah tahu apa yang menjadi salahnya. Karena dia diajar oleh pengurapan. Nah, yang sering terjadi mereka tidak ada di dalam urapan, tapi pakai ayat ini untuk bela diri. Itu yang membuat mereka jadi makin susah untuk diajar. Dalam Mazmur 36 ayat 10 bilang apa? Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu aku melihat terang. Kalau Anda mau melihat terang Tuhan, Anda harus tinggal dalam terang Tuhan. Artinya pengurapan Tuhan akan menerangi hatimu. Membuat Anda tahu, oh saya salahnya di mana. Anda akan jadi peka, hatimu jadi lembut. Perhatikan saudara, orang-orang yang punya urapan tinggal di dalam Tuhan. Dia punya hati sadar, peka. Malah waktu kita ngomong, tadi kamu, oh iya saya tahu kok pastor, maksudnya pastor apa, saya tadi salah di sini. Kayak gitu. Belum kita ngomong poinnya, dia sudah tahu dia salah di mana. Maukah Anda tinggal dalam pengurapan Tuhan? Makanya jangan pernah ambil, gampangin saudara ya. Secara gampang, nggak perlu berdoa, nggak nyembah. Itu hati-hati saudara. Penyembahanmu, doamu, perenunganmu akan firman, itu akan membuat Anda bisa tinggal dalam pengurapan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya saudara bisa mudah diajar? Saudara, Anda menyadari bahwa Tuhan bisa mengajar saudara melalui siapa saja, apa saja, dan kapan saja. Sadari bahwa Tuhan bisa ngajar saudara dan saya. Bisa melalui siapa saja, apa saja, kapan saja. Kalau Anda sadar ini, saya yakin you develop heart, a teachable heart. Raja Yosia adalah raja yang nggak sadar kalau Tuhan pakai Raja Neko untuk mengingatkan dia, jangan perang. Karena Tuhan lagi suruh Raja Neko, ini Raja Mesir masalahnya, Raja Neko, yang tidak mengenal Allahnya orang Israel. Nah dia bilang sama Yosia, jangan perang sama aku lagi disuruh Tuhan untuk memerangi bangsa lain, bukan kamu. Tapi Yosia nekat, perang juga, nggak mau dengar. Mati Yosia sia-sia. Kenapa? Dia nggak menyadari. Saudara, sadarkah saudara? Kadang-kadang ketika kita duduk di pesawat, di kendaraan umum, di gereja, kita ngobrol sama orang-orang tertentu yang kelihatannya mungkin jemaat baru bahkan. Tapi waktu dia buka mulutnya, waktu dia bicara, sadarkah Anda itulah nasihat Tuhan yang Tuhan pakai bibirnya, lidahnya untuk menasihatin kita. Kalau kita peka dengan begini, kita membangun saudara sinyal atau hati kita ini kita aware, diri kita aware bahwa di sekitar kita Tuhan bisa bicara. Kita akan mudah diajar. Nah Daud saudara yang dikasih itu adalah orang yang mudah diajar. Saudara tahu Simei suatu ketika, saudara saya tahu Simei ini mungkin orang Chinese, saya tidak tahu saudara, saya bercanda ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Simei ini saudara mengutuki Raja Daud. Saudara tahu jenderalnya Daud itu mau bantai dia loh. Daud bilang, nggak ada urusan kamu, apa urusannya kamu dengan dia? Kalau Tuhan suruh dia ngutukin aku gimana? Tuh, orang yang hatinya ya walaupun posisinya raja ya, kalau hatinya sadar nih ya,
Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai kapan saja untuk menasihati kita. Kita akan menjadi orang yang mudah diajar. So hari ini, jadilah orang yang mudah diajar. Ya, 3 hal kita belajar. Dan ada 5 ciri bagaimana kita menjadi orang yang mudah diajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau mengajarkan kepada kami, jemaat-Mu yang ada di Balikpapan, agar supaya kami menjadi orang-orang yang mudah diajar. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami terus makin dewasa, terus makin bertumbuh di dalam Engkau, dan menjadi serupa dengan Kristus. Berkati Pastor Daniel bersama dengan timnya, bersama dengan istrinya, Yuli, dan juga semua tim kepemimpinannya, agar supaya mereka betul-betul menjadi orang yang juga mengembangkan hati mereka, menjadi orang yang mudah diajar, dan jemaat pun mudah diajar. Terpuji nama-Mu, in Jesus' name. Amen. God bless you all. Amin. Pesan yang kuat dan luar biasa. Jadilah orang yang punya hati mau diajar dan belajar. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah mengikuti online service hari ini. See you next week and happy Sunday.